Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Ridwan Nadia. NPM saya 2501 2220 1007. Saya dari jurusan atau prodi Teknik Sipil. Saya dari ITM Beduri. Di sini saya akan berdiskusi tentang sejarah terbentuknya teks Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Baik, buat kakak Feni, bisa bantu ceritakan kak secara singkat bagaimana proses perumusan teks Proklamasi Kemerdekaan ini? Baiklah, terima kasih atas pertanyaan dari adik Ridwan. Pertama-tama saya akan perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Noveni Kristiansi Barani, NPM 2014341129. Saya berasal dari Universitas Muslim Nusantara Al-Wasila Medan. Saya akan menjawab pertanyaan dari adik Ridwan, gimana perumusan teks proklamasi secara singkat. Perumusan teks proklamasi Indonesia adalah hasil musyawarah yang intens antara tokoh-tokoh penting, di mana para tokoh seperti Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Soebarjo berkumpul di rumah Laksamana Maeda pada tanggal 16 Agustus 1945 pada malam hari hingga dini hari untuk merumuskan sebuah teks proklamasi yang akan dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Apakah ada pertanyaan lagi dari adik Ridwan? Baik kak, terima kasih banyak buat jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya kak, siapa saja kak tokoh-tokoh penting yang terlibat dalam proses penyusunan teks proklamasi dan apa peran mereka masing-masing pada saat itu? Baiklah, tokoh-tokoh penting dalam penyusunan teks proklamasi itu ada 3, yaitu yang pertama Soekarno, yang kedua Dr. Andes Muhammad Hatta, yang ketiga Soebarjo. Soekarno adalah tokoh utama yang menuliskan konsep teks proklamasi. Dr. Andes Muhammad Hatta adalah orang yang memberikan sebuah masukan atau koreksi kepada Soekarno untuk merumuskan sebuah teks proklamasi. Sementara Soebarjo adalah orang yang memberikan kontribusi penting dalam merumuskan kalimat-kalimat yang tepat. Selain itu ada juga Sayuti Melik, di mana Sayuti Melik adalah orang yang mengetik naskah proklamasi setelah disetujui dari para tokoh penting tersebut. Baik kak, terima kasih lagi dan terima kasih banyak buat jawabannya kak. Untuk pertanyaan selanjutnya kak, apa saja kak perubahan atau perbedaan antara konsep awal teks proklamasi dengan naskah final yang dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945? Baiklah Ridwan, untuk jawaban selanjutnya yaitu terjadi beberapa perubahan-perubahan dalam teks proklamasi yang dirumuskan oleh Soekarno dan diketik oleh Sayuti Melik, di mana perubahan-perubahan itu terdapat pada kalimat tempo. Kan itu kalimat temponya pakai H. Jadi kita ubah menjadi kata tempo tidak pakai H. Terus yang diubah oleh Soekarno yaitu kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia, sehingga kalimat-kalimat perubahan di dalam teks proklamasi tersebut disetujui oleh para tokoh dan diketik ulang oleh Sayuti Melik, sehingga terdapatlah perubahan-perubahan di dalam teks proklamasi tersebut. Baik kak, hebat sekali, mantap sekali jawabannya kak. Baik kak, untuk pertanyaan terakhir, nilai-nilai apa yang dapat kita pelajari dari peristiwa perumusan teks proklamasi? Jawaban selanjutnya yaitu nilai-nilai apa saja yang terkandung di dalam teks proklamasi itu. Nilai-nilai yang dapat kita ambil dari perumusan teks proklamasi itu, di mana kita dapat belajar bahwa pentingnya persatuan, musyawarah, dan semangat bergotong royong untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Selain itu juga kita dapat belajar tentang keberanian dan tekad untuk memperjuangkan suatu kemerdekaan, serta pentingnya menghargai perbedaan pendapat dalam mencapai kesepakatan. Terima kasih.
Baik Kak, terima kasih banyak buat Kakak Feni yang sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan saya tentang sejarah terbentuknya teks proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sekiranya ini dapat menjadi pelajaran buat para kita, dan juga buat para penonton yang tadinya dari yang tidak tahu menjadi tahu. Nah, semoga ini menjadi manfaat buat kita. Begitu juga buat kami, jika ada kesalahan kata buat para penonton, mohon maaf, baik yang kami sengaja maupun tidak sengaja, baik juga dari ekspresi kami yang kurang cocok, kami mohon maaf. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Baik, terima kasih.